Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya, teman-teman pernah mendengar istilah vaksin atau bahkan pernah menggunakan vaksin kan? Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan vaksin? Agar teman-teman tidak ketinggalan, yuk simak video ini karena pembahasan mengenai vaksin ini sangat menarik. Nah, vaksin sendiri merupakan suatu bahan atau zat biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Sebagian atau keseluruhan bagian patogen seperti bakteri dan virus yang dimasukkan secara sengaja ke dalam tubuh individu. Pemberian vaksin bertujuan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit dan meningkatkan respon imun terhadap patogen atau penyebab penyakitnya. Selanjutnya, apakah teman-teman sudah mengetahui dari mana sih sebenarnya vaksin itu berasal? Vaksin dapat berasal dari bakteri ataupun virus yang sebelumnya telah dilemahkan atau dimatikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak jenis-jenis vaksin dan asalnya. Nah, yang pertama, ada vaksin yang berasal dari mikroorganisme hidup yang dilemahkan atau live-attenuated vaccine. Vaksin jenis ini dibuat dari virus atau bakteri hidup yang dilemahkan, artinya melemahkan atau menghilangkan faktor virulensinya. Virulensi sendiri adalah kemampuan patogen untuk menyebabkan suatu penyakit. Contoh dari vaksin jenis ini ada vaksin polio, campak, rubella, dan rotavirus. Yang kedua adalah vaksin mati atau killed inactivated vaccine. Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang dibuat dari virus atau bakteri yang dimatikan dengan metode pemanasan atau dengan bahan kimia. Contoh dari vaksin ini adalah hepatitis A dan rabies. Yang ketiga, vaksin subunit atau subunit vaksin merupakan vaksin yang dibuat dari bagian tertentu virus atau bakteri, seperti protein pada virus atau bakteri tersebut. Protein ini dapat menimbulkan respon imun pada penerimanya, tetapi perlu pengulangan karena belum tentu dapat menstimulasi respon imun memori. Contoh vaksin ini adalah hepatitis B dan influenza. Yang keempat, vaksin toksik yang tidak aktif atau vaksin toxoid inactivated toxic. Vaksin ini dibuat dari racun yang dihasilkan oleh mikroba, seperti racun tetanus pamin oleh Clostridium tetani. Racun ini digunakan sebagai bahan vaksin tetanus karena dapat menstimulasi respon imun. Yang kelima, vaksin partikel yang mirip virus atau viral-like particles VLP vaksin. Vaksin jenis ini merupakan vaksin yang menggunakan partikel sintesis yang mirip dengan virus untuk menginduksi respon imun. Partikel ini tidak dapat bereplikasi dan tidak menular, sehingga aman digunakan dalam pengembangan vaksin. Vaksin partikel mirip virus ini berfungsi dengan mengikat dan memasuki sel virus, sehingga dapat menginduksi respon imun yang kuat dan spesifik terhadap patogen yang dihadapi. Yang keenam, vaksin mRNA. Vaksin RNA atau vaksin mRNA adalah jenis vaksin yang menggunakan sebuah molekul alamiah, yaitu RNA, duta untuk mengaktifkan respon imun. Yang ketujuh, vaksin vektor virus atau viral bacteriovector vaksin. Vaksin jenis ini adalah vaksin yang menggunakan virus yang membawa gen untuk protein imunogenik. Vaksin dengan vektor adenovirus tersedia untuk mencegah COVID-19. Dan jenis vaksin yang terakhir adalah vaksin DNA. Vaksin ini menggunakan DNA yang mengkode protein imunogenik dari patogen virus atau bakteri. DNA direkombinasikan ke dalam plasmid dan dijadikan vaksin untuk tubuh individu. Vaksin jenis ini masih dalam penelitian dan uji klinis. Lalu cara kerja vaksin diantaranya pengenalan antigen, pengenalan antibodi, pengaktifan respon imun, lalu peringkatan, dan pembaruan. Mengenai antibodi,
Berikut jenis antibodi yang terkait dengan vaksin. 1. Imunoglobulin A atau IgA, 2. Imunoglobulin G atau IgG, dan 3. Imunoglobulin M atau IgM. Dalam konteks vaksin, antibodi IgG dan IgM berperan penting dalam membentuk sistem kekebalan tubuh yang efektif dan mampu melawan serangan virus. Berdasarkan tujuan pemberiannya, vaksin dibagi menjadi dua, yaitu vaksin proflaksis dan vaksin terapeutik. Vaksin proflaksis bertujuan untuk mencegah penyakit pada individu, sedangkan vaksin terapeutik bertujuan sebagai sarana pengobatan. Selain itu, terdapat istilah lain mengenai vaksin, yaitu vaksin pasif. Vaksin ini mengacu pada imunisasi, di mana tubuh diberikan antibodi dan bukan dipancing untuk menghasilkan ketahanan tubuh. Imunisasi pasif diberikan kepada seseorang yang membutuhkan respon imun secepat mungkin untuk melawan penyakit. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam vaksin berdasarkan usia, diantaranya untuk anak usia 0-18 tahun dan orang dewasa usia 18 tahun ke atas. Contoh vaksin usia 0-18 tahun adalah vaksin polio, DPT, dan HBO. Lalu untuk usia 18 tahun ke atas ada vaksin varicella, influenza, dan HPV. Teman-teman, materi mengenai vaksin ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penyampaian dan kesalahan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.